Perkenalkan, nama saya Mutia dari Politeknik Negeri Jakarta dengan CP 081. Di sini saya akan menjelaskan tentang purchase approval pada UDU. Purchase merupakan modul untuk pengadaan barang dan jasa yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang serta jasa yang diperlukan guna untuk keberlangsungan operasional instansi atau perusahaan. Jika terjadi kekurangan barang sebagai bahan baku atau barang atau jasa sebagai penunjang utama berjalannya proses bisnis, dapat mengakibatkan terhambatnya proses bisnis. Purchase approval merupakan proses pembelian barang perusahaan yang harus dilakukan secara hati-hati. Jangan sampai ada penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang dan jasa suatu perusahaan. Di sini, perusahaan dapat memberikan batas suatu nilai request for quotation yang memerlukan persetujuan dari manajer pembelian. Apabila terdapat pemesanan produk untuk harga yang berada di atas batas amount yang ditentukan, maka pihak purchasing dapat melewati persetujuan manajer untuk mendapatkan persetujuan atau tidak dapat persetujuan. Selanjutnya, kita akan melakukan simulasi purchase approval ini ya teman-teman pada UDU 16. Pertama-tama kita pergi ke halaman UDU-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Selanjutnya, kita masukkan email yang sudah terdaftar, lalu kita masukkan sandinya. Selanjutnya kita login. Ini merupakan tampilan awal ya teman-teman ketika kita sudah berhasil untuk login. Selanjutnya kita ke home menu, lalu kita pilih aplikasi. Kita pilih menu pembelian ya teman-teman karena kita akan menjelaskan tentang purchase approval. Nah, untuk teman-teman yang belum menginstal modul purchase-nya ini, teman-teman bisa menginstalnya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, karena saya sudah menginstalnya, maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, kita pergi ke home menu, lalu kita pergi ke pengaturan. Oke, untuk melakukan purchase approval ini ya teman-teman, kita harus memiliki 2 orang. Yang pertama itu sebagai manajer dan yang satunya lagi itu sebagai karyawan. Untuk menambahkan karyawan, kita dapat mengklik manage user yang ini ya teman-teman. Selanjutnya, kita bisa tambahkan baru jika teman-teman belum memiliki seorang karyawan. Nah, di sini ada 2 akun ya teman-teman. Yang pertama itu akun saya yang sebagai manajer dan yang satunya lagi itu saya buat sebagai staff atau karyawan ya teman-teman. Kita klik ini. Nah, kita berikan nama staff, lalu alamat emailnya saya buat staff@gmail.com. Lalu untuk jasanya itu kita buat sebagai pengguna, stok persediaannya itu sebagai pengguna juga, pembelinya itu sebagai pengguna juga, personalianya ini sebagai administrator, lalu pemasaran email sebagai pengguna, survei sebagai pengguna, akuntansinya ini sebagai tagihan ya teman-teman, lalu penjualannya ini sebagai pengguna untuk semua dokumen. Oke.
Lalu kita simpan ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan pergi ke modul purchase. Ini merupakan modul pembelian pada manajer ya teman-teman. Nah, bedanya di modul pembelian antara manajer dengan karyawan itu terdapat di konfigurasinya. Nah, untuk mengaktifkan purchase approval, kita klik konfigurasi, lalu kita klik pengaturan. Di sini akan ada tampilan order ya teman-teman. Lalu kita checklist purchase order approval-nya teman-teman. Nah, di sini saya akan mengapprove jika jumlah minimum pembelian itu sebesar 5.000 ya teman-teman. Jika di atas 5.000 kita akan mengapprove-nya ya teman-teman. Lalu kita simpan. Oke, ini kita sudah men-checklist purchase order approve-nya ya teman-teman. Selanjutnya kita log out. Lalu kita masuk dengan user start ya teman-teman. Ini merupakan tampilan dari user karyawan ya teman-teman. Lalu kita pilih ke menu, lalu kita pergi ke purchase. Di modul purchase ini ya teman-teman, untuk karyawan itu tidak ada konfigurasinya dan untuk manajer ada. Selanjutnya kita buat RFP-nya ya teman-teman. Kita klik new. Selanjutnya kita pilih vendornya. Di sini saya akan memilih Audrey Peterson. Selanjutnya kita pilih expected arrival-nya ya teman-teman. Kita pilih tanggal 25 Maret. Selanjutnya kita masukkan produknya. Jika pembeliannya ini kita lakukan di bawah 5.000, maka langsung terapprove ya teman-teman. Nah, jika di atas 5.000, kita harus meminta approve terlebih dahulu kepada manajer. Nah, di sini saya akan meminta approve-nya manajer terlebih dahulu. Jadi quantity-nya kita tambahin ya teman-teman, jadi 6. Ini harga satu unitnya, dan ini subtotalnya, dan ini total untuk keseluruhan pembelian kita ya teman-teman. Selanjutnya kita confirm order. Tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Maka status RFP pada karyawan yaitu to be approved ya teman-teman. Jadi karyawan ini harus meminta approve terhadap manajer. Selanjutnya kita log out.
kita masuk ke user manager. Lalu kita masuk ke modul purchase ya teman-teman dengan mengklik home menu, lalu kita klik pembelian. Ini merupakan permintaan penawaran pada manajer ya teman-teman. Untuk PO 0019 yang tadi diminta approve-nya oleh karyawan, di sini manajer bisa melakukan approve atau membatalkannya teman-teman. Kita klik. Ini merupakan tampilannya ya teman-teman. Manajer bisa menyetujui order atau membatalkannya ya teman-teman. Lalu kita klik setujui order. Maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Jadi RFQ yang diminta oleh karyawan sudah kita approve ya teman-teman. Selanjutnya kita logout kembali. Lalu kita masuk ke akun karyawan ya teman-teman. Lalu kita pergi ke home menu. Selanjutnya kita pilih purchase. Nah, setelah disetujui oleh manajer, yang tadinya RFQ menjadi purchase order ya teman-teman. Lalu kita klik. Maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Dan RFQ-nya ini sudah disetujui oleh manajer. Lalu kita resave produk. Maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Lalu kita klik down-nya ini sesuai dengan yang kita beli ya teman-teman, supaya tidak terjadi backlog. Lalu kita validate. Setelah di-validate, maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita klik P00019. Lalu kita create bill untuk pembayarannya teman-teman. Setelah kita meng-create bill, maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Lalu kita masukkan tanggal billnya ya teman-teman. Kita masukkan tanggal sekarang. Lalu kita confirm. Tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita register payment. Lalu kita memilih ingin membayar dengan bank atau dengan cash. Saya ingin bayar dengan bank. Lalu jumlahnya itu sebesar Rp7.794.000. Lalu tanggal pembayarannya ini tanggal 15 Maret. Lalu kita klik create payment. Setelah pembayaran telah selesai dilakukan, maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Sekian penjelasan saya mengenai purchase approval. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga membantu dan bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih.